ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dari sahabat muda di kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi termasuk ulama sahabat yang didahulukan, yang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam didoakan dengan doa khusus, Allahumma faqihhu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, fakihkanlah Ibnu Abbas ini, beri pemahaman fikih kepadanya dan ajari untuknya ta'wil Al-Quran. Ajarkan kepadanya ta'wil Al-Quran. Maka Ibnu Abbas pun menjadi orang yang sangat banyak ilmunya dan sangat paham terhadap ayat-ayat Al-Quran. Tidak satu ayat pun kecuali Ibnu Abbas tahu tafsirnya, tahu ayat itu terkait dengan apa, kalau diturunkan kepada siapa. Nah, itu dari keistimewaan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ya. Suatu hari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu memasukkan Ibnu Abbas di tengah majelis syuranya, orang-orang yang beliau ajak bermusyawarah dari tokoh-tokoh para sahabat yang masih hidup di masa itu. Iya. Maka ada sebagian yang berkata, kenapa anak muda ini diikutkan di sini? Kalau sekedar seperti ini, kami juga punya anak-anak muda yang semisal ini. Maka Umar pun berkata, Ibnu Abbas ini adalah seperti yang kalian telah ketahui. Ya, pada suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah bertanya terkait dengan ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apa makna dari surah itu? Maka kata orang-orang di majelis Umar, itu seperti zahirnya datang kemenangan, kemudian orang masuk Islam berbondong-bondong, Nabi diperintah untuk beristighfar. Iya. Kemudian Umar berkata kepada Ibnu Abbas, apa yang kamu ucapkan wahai anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Ibnu Abbas, itu adalah pertanda bahwa ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dekat. Itu adalah pertanda ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dekat, maka beliau diperintah untuk memperbanyak tasbih dan istighfar. Tasbih, memuji Allah dan beristighfar. Maka kata Umar, saya tidak memahami surah itu kecuali apa yang kamu ucapkan itu tadi. Nah, itulah keistimewaan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma di dalam memahami ayat-ayat. Ya, dan itu tidak datang seperti begitu saja kepada Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas ini punya ilmu yang luas, tapi beliau walaupun putra dari paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat dicintai oleh Nabi, dihormati oleh para sahabat, tapi beliau kadang mendatangi rumah sahabat, dia duduk di pintu rumah sahabat itu, berdebu-debu menimpa beliau. Ya, dia tunggu sahabatnya sampai keluar. Begitu keluar sahabatnya, baru mereka bertanya, heran, kenapa kamu ada di sini wahai putra, wahai anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Ibnu Abbas, saya menunggu untuk mengambil ilmu darimu. Ya, kata mereka, kalau engkau inginkan, kami yang akan datang ke rumahmu. Jadi sebagian riwayat beliau pegang kendaraan sebagian sahabat, ya, beliau berjalan menuntunnya. Ketika mereka tanya, kenapa engkau seperti ini? Kata Pak Ibnu Abbas, demikian kita diperintah berbuat terhadap para ulama kita. Jadi ilmu itu didatangi, walaupun dia punya kedudukan, adalah orang-orang yang dihormati, tetapi bersamaan dengan itu dia tahu bahwa menuntut ilmu itu dia harus datang, dia harus mempersiapkan dirinya
ya harus dia tempuh dari kesulitan-kesulitan. Dan itulah yang dilakukan oleh Ibnu Abbas. Ya, ada anak-anak muda yang sebaya dengan beliau. Sebaya dengan beliau, diajak oleh Ibnu Abbas melakukan kegiatan seperti kegiatan beliau. Kata sebagian anak muda ini, sekarang masih banyak para sahabat Nabi. Kamu ini tidak diperlukan. Maka Ibnu Abbas terus belajar dan belajar. Sampai suatu hari beliau dikelilingi oleh manusia. Ditanyai oleh manusia dari berbagai penjuru. Maka kawannya ini baru sadar bahwa Ibnu Abbas ini lurus jalannya. Iya. Dan ini pelajaran berharga ya. Kadang seperti itu di dalam kehidupan seorang belajar, atau dia lihat dari orang-orang yang berilmu kurang perhatian. Nanti ketika dia sudah dewasa, sudah tua, baru dia rasakan bahwa ternyata ilmu itu sangat bermanfaat sekali. Dan ilmu itulah yang meninggikan derajat seseorang. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu adalah salah seorang dari 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadits. Disebutkan secara berurut oleh As-Suyuti dalam 2 bait syair, wal mukthiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi bin Umar wa Anasun wal bahru kal khudri wa Jabirun wa zaujatun Nabi. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadits ada 7. Abu Hurairah, kemudian Ibnu Umar, lalu Anas bin Malik, lalu Ibnu Abbas, lalu Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram, kemudian Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in. Itu 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadits dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.